selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali bisa menyapa Anda hari ini dalam program Sekitar Kita bersama saya, Aulia Rahmawati. Baik pemirsa, kita masuk ke informasi utama. Hari ini, kegiatan pramuka ditetapkan sebagai kegiatan pramuka wajib yang dilaksanakan oleh kelas 10 hingga kelas 12. Dan teknologi menilai bahwa pramuka mampu menjadi sarana pembentukan karakter bagi peserta didik, mulai dari kedisiplinan, kemandirian, hingga semangat kebangsaan. MA Al-Mupasir menjadi salah satu sekolah yang telah ini secara aktif. Lalu seperti apa kegiatan pramuka dilaksanakan di sana? Kita akan simak laporan selengkapnya dari rekan kami, Kaisar Rosmaya, yang melaporkan langsung dari lokasi. Terima kasih Aulia, saya melaporkan langsung dari Madrasah Alia Al-Mupasir, sekolah yang telah menjalankan kegiatan pramuka sebagai pramuka wajib yang diikuti oleh seluruh siswa dan siswi kelas 10 hingga kelas 12. Untuk mengetahui lebih lanjut apa tujuan utama dari dilaksanakannya pramuka wajib, kita langsung tanyakan saja kepada pembina pramuka, yaitu Pak Nanang Raufik. Bapak, apa tujuan utama dilaksanakannya pramuka wajib di sekolah ini? Untuk pramuka sebenarnya dari tahun 2010 itu melalui keputusan Bupati Bandung pada saat itu, maka seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Bandung itu sebenarnya sudah melaksanakan untuk pramuka ekskul wajib ya, ekskul wajib. Kemudian baru tahun 2025 ada peraturan menteri sekarang. Berarti ini sifatnya menyeluruh se-Indonesia ya. Ini keputusan menteri berarti harus diikuti. Itu adalah untuk mewajibkan untuk ekskul pramuka ya di setiap sekolah. Nah, untuk tujuannya ya, untuk diwajibkan pasti ada tujuannya ya. Jadi untuk tujuannya itu diharapkan lebih siswa lebih ada punya karakter ya. Yang pertama tanggung jawab ya, tanggung jawab, kemudian kekompakan gitu ya, kekompakan, kemudian kerjasama, kemudian di sana ada nilai-nilai kebangsaannya gitu ya, nilai-nilai kebangsaan. Dan di pramuka juga ditanamkan nilai-nilai kedisiplinan, kebangsaan, kemudian persaudaraan ya. Jadi diharapkan dengan adanya ekskul pramuka itu dapat menumbuhkan karakter yang baik terhadap siswa-siswanya. Mungkin itu. Lalu apa respons para siswa tentang pramuka yang diwajibkan ini? Untuk respon secara umum biasa-biasa saja ya. Jadi ada yang antusias, ada yang biasa-biasa saja, juga ada segelintir yang ya menganggapnya capek gitunya dan sebagainya, banyak alasan lah gitu. Tapi nggak banyak. Yang antusias dibuktikan dengan adanya yang mengikuti kepramukaan yang lebih, artinya pramuka aktif ya. Jumlah pramuka aktif untuk di sini itu sudah kemarin 30, mungkin sekarang bertambah ya dengan kelas 10-nya. Tuh. Kemudian yang biasa-biasa saja ya, yang latihan hari Kamis datang semangat hari Kamis tapi nggak ikut pramuka aktif ya, berarti biasa ya. Kemudian ada segelintir orang ya yang cuma sedikit ya, yang suka ada di kelas itu disuruh kumpul, nggak kumpul ya. Kemudian ada yang suka alasan. Jadi bervariatif ya, bervariatif untuk tanggapannya. Ada yang antusias, ada yang biasa-biasa saja, juga ada yang malas gitulah. Makasih Bapak. Dari Madrasah Alia Al-Mupasir, saya Keisha Rosmaya kembali ke studio. Terima kasih Kaisa atas laporan Anda.
Di MA Al Mupasir tidak hanya diwajibkan pramuka, melainkan adanya ekstrakurikuler unggulan lainnya. Yang menarik yaitu panahan. Eskul ini menjadi salah satu favorit siswa karena tidak hanya menyehatkan tetapi juga melatih fokus dan keterampilan. Kita ikuti laporan berikutnya bersama rekan saya Nabila Rahma langsung dari lapangan panahan di sekolah. Terima kasih kepada Aulia, saya Nabila Ratna sudah berada di MA Al Mupasir, tempat dilaksanakannya ekstrakurikuler panahan. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita tanya kepada salah satu siswa yang mengikuti ekstrakurikuler panahan. Di sini saya sudah bersama salah satu siswa yang mengikuti ekstrakurikuler panahan. Baik, Kak, siapa namanya? Halo, saya namanya Datia Santika. Apa saja alat yang dibutuhkan dalam olahraga panahan? Oke, jadi alat-alat yang dibutuhkan dalam olahraga panahan itu cukup banyak ya. Ada mulai dari busur, kemudian arrow atau anak panah, juga ada quiver, alat untuk menyimpan arrow. Kemudian setelah itu ada juga sarung tangan untuk melindungi tangan dari cedera atau hal lain yang akan membuat terluka begitu. Kapan olahraga panahan dilaksanakan? Biasanya skul panahan ini dilakukan pada setiap hari Sabtu. Tapi kalau untuk saya pribadi, karena saya mengikuti klub, jadi hari Minggu juga kadang saya latihan di TRJ atau lebih tepatnya di Pajagalan begitu. Kalau untuk hari Sabtu di MA Al Mupasir. Mengapa teknik pernapasan penting dalam olahraga panahan? Nah, teknik pernapasan itu penting banget buat panahan ini. Kenapa? Karena untuk kita itu harus mampu mengatur pernapasan agar cengkraman atau pegangan busur itu bisa lebih stabil, sehingga bidikan juga akan tepat gitu ya, teman-teman. Mungkin segitu aja. Baik, terima kasih, Kak. Itu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Nabila Ratna, pamit undur diri kembali ke studio. Sekalian pemirsa, MA Al Mupasir tak hanya mengedepankan pembentukan karakter, tapi juga menyediakan ruang pembangunan minat dan bakat siswa. Beranjak dari dunia pendidikan, kini kami akan ajak Anda melihat UMKM kuliner yang ramai di masyarakat. Salah satunya adalah dimsum, makanan kekinian yang digemari warga Majalaya. Berikut laporan selengkapnya dari alun-alun Majalaya bersama rekan saya, Rahma Korinisa. Disilakan. Baik, terima kasih Aulia. Halo pemirsa, selamat sore. Saat ini saya sedang berada di alun-alun Majalaya, tempat berkumpulnya para pedagang kaki lima. Salah satunya dimsum. Dimsum kini banyak diminati oleh para kalangan anak muda. Mari kita simak perbincangan saya dengan Bapak siapa ya? Agus Setiawan. Bapak Agus Setiawan, salah satu penjual dimsum di alun-alun. Apa saja varian dimsum yang paling banyak diminati oleh para pengunjung? Dimsum nori, dimsum kulit tahu, sama dim ke krip steak. Kapan waktu paling ramai pengunjung datang untuk membeli dimsum? Waktu sore sampai maghrib dan isya paling ramai. Paling ramai pada keluar kan. Kalau lewat jam segitu udah pada parulang gitu deh. Bagaimana strategi Bapak agar tetap bersaing dengan jajanan lainnya di alun-alun? Memperbanyak varian rasa yang baru dan terus varian rasa seperti dimentain, dibakar gitu, biar inovasinya nggak itu aja rasanya gitu. Ya, laporan langsung dari alun-alun Majalaya, saya Rahma Korinisa melaporkan untuk berita hari ini kembali ke studio. Rangkaian berita yang dapat kami hadirkan hari ini, dari kegiatan pramuka dan panahan di MA Al Mupasir hingga kuliner dimsum di Majalaya, semuanya mencerminkan semangat aktif, kreatif, dan produktif masyarakat. Saya Aulia Rahmawati mewakili seluruh kru yang bertugas atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada episode berikutnya.